Di bawah terik matahari yang menyengat, seorang remaja laki-laki bernama Rehan berjalan pelan menyusuri halaman depan sebuah mall. Tangannya yang kecil memegang erat sebuah kotak plastik berisi gorengan hangat. Baju seragam. Sekolahnya sudah kusam, warnanya memudar karena sering dipakai tanpa berganti. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban di tangan, tapi juga beban di hatinya. Ia menunduk, berusaha menghindari tatapan orang-orang yang lewat. Di antara hiruk-pikuk kota, Rehan hanyalah bayangan yang tak dianggap. Suatu hari, saat Rehan duduk di dekat pintu masuk mall, seorang teman sekolahnya lewat bersama beberapa anak lain. Mereka tertawa keras, menunjuk-nunjuk ke arah Rehan yang berjualan. Lihat tuh, calon tukang gorengan seumur hidup. Ejek salah satu dari mereka sambil tertawa terbahak. Rehan hanya diam, mulutnya terasa keluh. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya terasa kaku, seolah-olah seluruh dunia sedang menertawakannya bersama-sama. Tak lama kemudian, seorang guru dari sekolahnya lewat. Mata sang guru menangkap sosok Rehan dengan cepat. Alih-alih memberikan dorongan, guru itu malah bergumam dengan nada mengejek. Pantas saja nilainya jelek, sibuk jualan. Belajar juga percuma, paling nasibnya ya gitu-gitu saja. Kata-kata itu menusuk hati Rehan lebih dalam daripada ejekan teman-temannya. Ia tahu betul, di mata banyak orang, hidupnya sudah divonis gagal bahkan sebelum ia sempat mencoba. Rehan mencoba bertahan. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia membantu ibunya menggoreng tahu isi dan pisang goreng. Tangannya cekatan, meski kadang minyak panas memercik ke kulitnya. Ia tidak pernah mengeluh. Baginya, melihat ibunya tersenyum meski lelah sudah cukup menjadi alasan untuk terus bergerak. Namun, setiap hinaan dan tatapan merendahkan yang ia terima di luar sana perlahan-lahan membentuk dinding tebal di dalam hatinya. Rehan duduk di sudut kamarnya yang sempit. Ia memandangi tumpukan buku sekolah yang berdebu di pojok meja. Tangannya memegang beberapa lembar uang recehan hasil berjualan hari itu. Ia menghitung dengan perlahan, seolah-olah uang itu adalah emas murni. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes di atas kertas-kertas lusuh itu. Ia bertanya dalam hati, mengapa dunia begitu kejam pada orang-orang kecil seperti dirinya? Namun, di balik setiap tetes air mata itu, ada secuil tekad yang mulai tumbuh. Keesokan harinya, Rehan kembali ke mall dengan kotak gorengannya. Ia tahu apa yang akan dihadapinya, namun ia tidak mundur. Seperti biasa, beberapa teman sekolahnya sudah menunggu. Kali ini, mereka lebih berani. Satu dari mereka pura-pura membeli gorengan, lalu dengan sengaja menjatuhkan semuanya ke tanah. Ups, jatuh deh. Mana bisa jualan kayak gini? Katanya dengan tawa menghina. Gorengan Rehan bergelimpangan di tanah kotor. Orang-orang hanya menonton, sebagian tersenyum sinis, sebagian lagi acuh tak acuh. Rehan berjongkok mengumpulkan gorengan satu persatu dengan tangan gemetar. Ia mencoba menahan air mata, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis di depan mereka, tapi hatinya retak. Ia merasakan sakit yang menyesakkan dada, lebih berat dari sekadar rasa malu. Ia bertanya-tanya, berapa lama lagi ia harus menelan semua penghinaan ini? Namun dalam dirinya, ada suara kecil yang berbisik untuk terus bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan dalam pola yang sama. Rehan menjadi bahan lelucon tetap di lingkungan itu. Setiap tatapan sinis dan kata-kata kasar terasa seperti cambuk yang mencabik-cabik harga dirinya. Tapi entah bagaimana, di setiap luka itu, Rehan menemukan semacam kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia belajar menyimpan rasa sakit itu dalam diam, meramunya menjadi bahan bakar untuk sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Di penghujung minggu itu, saat Rehan pulang dengan sisa gorengan yang hampir tak terjual, ibunya menyambutnya dengan senyum hangat. Tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu jujur dan tidak pernah mencuri hak orang lain, katanya sambil membelai kepala Rehan. Dalam pelukan ibunya yang sederhana itu, Rehan menemukan satu hal yang dunia luar tidak bisa berikan, harapan. Dan tanpa sadar, benih-benih impian mulai bertunas di dalam hatinya, meski tanah tempat ia berpijak begitu keras dan tandus. Pagi itu, Rehan berjalan dengan langkah cepat, sambil menggenggam erat kotak kayu tempat dagangan gorengannya. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit, tapi keringat dingin sudah membasahi pelipisnya.
Belum juga ia sempat menggelar dagangan di depan mal. Sekelompok anak sekolah yang mengenakan seragam rapi menghampirinya. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki bertubuh tambun, menendang kotaknya dengan keras. Gorengan yang baru saja digoreng ibunya pagi-pagi buta berserakan ke jalanan kotor. "Lihat nih, jualan kayak gini mau kaya? Ngimpi." Tawa mereka bergema di udara, menampar harga diri Rehan berkali-kali. Dengan wajah yang memerah karena malu, Rehan berjongkok, berusaha memunguti satu persatu gorengan yang jatuh. Setiap kali tangannya bergerak, ada saja kaki-kaki yang sengaja menginjak gorengan di depannya, merusaknya lebih parah. Rehan menunduk lebih dalam, menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Ia berusaha keras untuk tetap kuat, menggigit bibirnya sendiri agar tidak menangis di depan mereka. Namun setiap ejekan, setiap tawa, membuat hatinya terasa robek sedikit demi sedikit. Belum sempat ia bereskan dagangannya, salah satu anak mengambil botol plastik bekas. Dengan ekspresi penuh kenikmatan jahat, anak itu membuang air kencing dari dalam botol ke atas gorengan yang berserakan. "Biar lebih berasa, Rehan," katanya dengan tawa melecehkan. Cairan kotor itu menyebar kemana-mana, mengotori semua dagangannya yang tersisa. Rehan membeku, dunia seakan berhenti berputar sesaat. Ia menatap tanpa daya gorengan yang kini tak hanya kotor, tapi ternoda oleh penghinaan yang bahkan lebih keji dari kata-kata. Hinaan itu tidak berhenti di situ. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Rehan sambil berkata keras, "Mak lu ngajar kamu jualan beginian? Pantes miskin, emaknya juga pasti bodoh kayak kamu." Tawa mereka meledak lagi, lebih keras dari sebelumnya. Rehan yang selama ini selalu kuat, tak mampu lagi menahan air matanya. Ia membiarkan air mata itu jatuh, membasahi pipinya, menambah panas amarah dan rasa malu yang membakar dirinya. Tapi tetap saja, ia tidak berkata apa-apa. Dia menjadi satu-satunya bentuk perlawanan yang ia punya. Kerumunan di sekitar mereka hanya menonton tanpa membantu. Beberapa orang bahkan tersenyum kecil, seolah menganggap itu hiburan pagi biasa. Dunia terasa begitu kejam, memperlakukan seorang anak kecil yang hanya ingin membantu ibunya mencari nafkah, seperti sampah di jalanan. Setiap tatapan merendahkan, setiap tawa yang mencemooh, masuk ke dalam jantung Rehan dan menggoreskan luka dalam yang tidak akan pernah bisa hilang begitu saja. Saat kerumunan akhirnya bubar, Rehan tetap duduk di aspal yang kotor. Tubuhnya lemas, tidak hanya karena letih fisik, tetapi juga karena jiwanya yang terkoyak. Ia memeluk kotak kayunya erat-erat, seolah itu satu-satunya hal yang tersisa dari harga dirinya. Pandangannya kosong, menatap ke depan mal yang megah, gedung dingin yang menjadi saksi bisu penghinaan terburuk dalam hidupnya. Di balik matanya yang penuh air mata, perlahan-lahan lahir sebuah kemarahan yang tenang dan dalam. Waktu seakan berjalan lambat. Langit mulai berwarna jingga ketika Rehan akhirnya berdiri, tubuhnya kotor, lusuh, dan penuh luka yang tak kasat mata. Ia berjalan pulang melewati jalanan yang ramai, namun terasa sunyi bagi dirinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah dunia berusaha menenggelamkannya lebih dalam ke lumpur kehinaan. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bara kecil yang mulai menyala, menolak untuk padam meski diterpa badai. Malam itu, di kamarnya yang sempit dan sederhana, Rehan hanya bisa menatap langit-langit, membiarkan rasa sakit itu memenuhi seluruh dirinya. Tangisnya pecah tanpa suara, hanya isakan pelan yang teredam oleh bantal tipis. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menghibur luka-luka yang bahkan tak bisa dilihat orang lain. Ia tidak tahu bagaimana caranya bangkit. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan penghinaan ini menjadi akhir dari kisah hidupnya. Dalam kegelapan malam itu, Rehan bersumpah dalam hati. Bukan sumpah untuk membalas dendam dengan kekerasan, tapi sumpah untuk membuktikan pada dunia bahwa dirinya lebih dari sekadar anak kecil yang menjual gorengan. Ia tidak tahu caranya, tidak tahu jalannya, tapi sumpah itu berakar begitu dalam hingga mengubah seluruh cara ia memandang dunia. Sumpah itulah yang akan menjadi bahan bakar setiap langkah yang ia ambil ke depan, walaupun saat ini dunia masih menginjak-injaknya tanpa belas kasihan. Malam demi malam Rehan lewati dalam keheningan penuh amarah dan tekad. Ia mulai mencari cara untuk bisa bangkit. Dari sisa-sisa tabungan yang ia kumpulkan bersama ibunya, ia membeli beberapa perlengkapan baru.
gerobak kecil bekas yang sudah karatan, kompor gas kecil, dan perlengkapan menggoreng sederhana. Tidak ada lagi tempat untuk menangis. Baginya, penghinaan itu harus dibalas dengan satu-satunya cara yang layak, membuktikan dirinya melalui kerja keras dan hasil nyata. Setiap pagi sebelum fajar, Rehan dan ibunya mulai membuat adonan gorengan di dapur sempit mereka. Bau harum adonan memenuhi ruang kecil itu, menjadi aroma harapan baru. Rehan belajar berinovasi, menambahkan rasa-rasa baru di gorengannya. Keju, coklat, bahkan sambal pedas, sesuatu yang belum banyak orang lakukan saat itu. Dengan semangat yang tak lagi mudah dipatahkan, Rehan menggiring gerobaknya ke lokasi baru, jauh dari mall, di dekat pasar tradisional yang ramai. Awalnya, pembeli datang 1-2 orang, kebanyakan karena rasa penasaran. Tapi perlahan, rasa unik dari gorengan Rehan mulai memikat pelanggan. Orang-orang berbicara, mulut ke mulut menyebarkan kabar tentang gorengan ajaib yang berbeda dari biasanya. Meski hasilnya belum besar, Rehan merasa ada secercah cahaya dalam hidupnya yang sempat terasa gulita. Setiap sen yang ia dapatkan, ia sisihkan sedikit demi sedikit, menahan godaan untuk menikmati hasilnya saat itu juga. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Rehan mulai berani mempekerjakan 1 orang temannya untuk membantunya berjualan. Teman yang dulu sempat menertawakannya, kini bekerja di bawahnya, meski Rehan tidak pernah memperlakukannya dengan hinaan seperti yang pernah ia terima dulu. Ia belajar bahwa membalas kebencian dengan kebaikan jauh lebih membangun kekuatan dalam dirinya. Itulah kekuatan sejati yang perlahan membentuk karakter Rehan. Suatu hari, seorang pebisnis yang sering berbelanja di pasar mencicipi gorengan Rehan. Ia terkejut dengan rasanya yang luar biasa dan bertanya siapa pembuatnya. Dari situlah kesempatan emas datang. Pebisnis itu menawarkan kerjasama, membantu Rehan membuka cabang kecil di beberapa lokasi strategis. Awalnya Rehan ragu, ketakutan masa lalu masih membayangi pikirannya. Namun, teringat pada sumpahnya malam itu, ia memberanikan diri untuk mengambil risiko besar itu. Dengan modal kecil yang ia punya dan bantuan investor barunya, Rehan membuka kios kecil pertamanya. Ia menamainya Gorengan Bahagia. Setiap hari, Rehan sendiri yang memastikan kualitas gorengan tetap terjaga. Ia berinteraksi langsung dengan pelanggan, mendengarkan kritik, memperbaiki resep, memperbaiki pelayanan. Lambat laun, Gorengan Bahagia menjadi fenomena baru di kota kecil itu. Antrian panjang di depan kiosnya menjadi pemandangan biasa. Tak puas hanya dengan 1 kios, Rehan berpikir lebih jauh. Ia mulai mempelajari cara kerja bisnis waralaba dari buku-buku bekas yang ia beli dari pasar loak. Setiap malam setelah berjualan, ia meluangkan waktu berjam-jam untuk membaca, mencatat, dan merancang strategi. Tekadnya mengeras. Ia tidak hanya ingin menjadi pedagang kecil. Ia ingin membangun kerajaan bisnis dari titik nol. Ia ingin dunia tahu bahwa anak kecil yang dulu diinjak-injak itu mampu berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menghina dirinya. 4 tahun berlalu dengan penuh kerja keras tanpa henti. Kini, Gorengan Bahagia telah memiliki puluhan cabang di berbagai kota kecil dan sedang merambah ke kota-kota besar. Rehan, yang dulu bahkan tidak mampu membeli sepatu baru untuk berjualan, kini bisa mempekerjakan ratusan orang. Tapi bukan hanya kesuksesan materi yang membuatnya bangga. Setiap orang yang ia pekerjakan, ia ajarkan nilai kerja keras dan penghargaan pada diri sendiri. Dalam perjalanan itu, Rehan tak pernah melupakan luka-luka lama yang membentuknya. Ia tidak membalas dendam kepada para penghujatnya, tetapi diam-diam mengukir kisah sukses yang tidak bisa dibantah. Ia juga rutin memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, berharap bisa memberi peluang kepada anak-anak lain yang mungkin sedang berada di posisi dirinya dulu. Diinjak-injak, dihina, tetapi menyimpan bara semangat di dalam dada. Suatu hari, tanpa banyak yang tahu, Rehan melakukan pembelian yang mengejutkan. Mall tua tempat dulu ia dihina dan dipermalukan di depan umum. Mall itu sudah sekarat, sepi dan dibiarkan hampir mati oleh pemilik lamanya. Dengan kerja keras dan hasil jerih payahnya, Rehan membelinya, merenovasi besar-besaran, dan menghidupkannya kembali dengan konsep baru, Mall Bahagia. Dalam upacara pembukaan mall baru itu, Rehan berdiri di podium tersenyum lebar. Ia tidak menyebutkan apapun tentang masa lalunya di hadapan para tamu undangan. Tidak ada pameran dendam, tidak ada cerita tentang air mata masa lalu.
Hanya ada satu pesan yang ia sampaikan. Jangan pernah menghina mimpi seseorang, sekecil apapun itu, karena dari mimpilah dunia bisa berubah. Kalimat itu menggetarkan setiap orang yang hadir, meski hanya Rehan yang tahu betapa dalam makna kata-katanya itu. Di sudut mal yang baru itu, ada satu sudut kecil yang tampak sederhana. Sebuah gerobak kayu tua, dilindungi kaca bening, dengan tulisan kecil di bawahnya. Tempat semua ini dimulai. Tidak banyak yang paham arti benda itu. Tapi bagi Rehan, gerobak tua itu adalah lambang perjuangan, penghinaan, kesakitan, tekad, dan akhirnya kemenangan.